Kita masih dalam diskusi Corona setelah wabah krisis mengancam. Sekarang giliran Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Karni. Silakan. Selamat malam para pemirsa. Saya tadi sudah menyimak dari Pak JK, lalu Ibu Susi, para pengusaha dan Bang Rizal Ramli. Pertama tentu saya menyampaikan empati untuk teman-teman pelaku usaha. Tentu ini bukan hal yang mudah, situasi yang sangat sulit, tapi pemerintah juga memastikan terus bekerja, merumuskan skema-skema yang tepat, cepat, sehingga dapat menjawab tantangan yang sekarang kita hadapi. Itu menurut saya menjadi tantangan kita bersama. Hal yang kedua, sebelum saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, tentu kita melihat corona ini mengubah banyak hal dalam hidup kita. Cara kita berelasi, cara kita memandang dunia luar termasuk memandang diri kita itu semua berubah. Yang tidak berubah itu cuma satu. Rasa sayang Pak Rizal Ramli ke Bu Sri Mulyani itu yang tidak berubah. Meskipun ada corona. Nah, saya ingin mengatakan corona yang mengubah banyak hal tadi, salah satunya adalah bagaimana hal yang dulu agak sulit kita lihat berubah cepat, sekarang ini berubah. Misalnya bagaimana birokrasi bekerja. Tentu corona juga membawa berkah, meskipun ada wabah, ada hikmah dan berkah juga, karena semua sekarang dipaksa untuk bekerja dengan cepat, responsif. Meskipun ada keterbatasan fisik, terlihat di sini betapa koordinasi, sinergi kelembagaan juga bisa cepat. Pusat dengan daerah juga semakin solid, antar kementerian lembaga. BNPB dalam hitungan minggu telah berubah menjadi lembaga yang sangat kredibel dan punya kompetensi yang cukup bagus. Termasuk bagaimana tadi Pak Rizal memberi contoh Kementerian Pertahanan dan banyak kementerian lain termasuk Pemda, tanpa diminta sudah melakukan refocusing, realokasi. Menurut saya ini juga merupakan hal yang baik, dan karena keserempakan dalam merespon ini, maka terjadi percepatan. Pemerintah ingin memastikan semua juga direspon dengan baik, maka mengeluarkan Perpu. Nah, saya agak berbeda cara pandang dengan Pak Rizal Ramli. Soal apakah itu konstitusional atau tidak, tentu itu ranah Mahkamah Konstitusi, dan juga kami menghargai hak setiap warga negara untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu adalah hak dan kami menghormati, tapi yang penting semangat di balik Perpu ini. Situasi yang tidak normal, yang luar biasa, harus direspon dengan cara-cara yang luar biasa. Maka semangat Perpu adalah ketika ada kemendesakan, ada kebutuhan yang cepat, ini direspon dengan cepat. Nah, Perpu setidaknya menjadi semangat angin segar yang baru karena otoritas fiskal moneter itu harmonis, solid dalam merumuskan kebijakan. Apa yang lalu lahir dari Perpu adalah semangat. Saya juga agak heran kalau Pak Rizal Ramli tadi mengkritik soal defisit seolah-olah menjadi justifikasi untuk utang. Sementara Pak JK tadi juga mengatakan ada penurunan penerimaan. Lalu dari mana kita membiayai pengeluaran yang luar biasa tadi kalau tidak dengan pembiayaan dari utang? Maka saya ingin mengajak utang itu netral. Dua pengusaha di depan saya ini juga tadi mengatakan butuh pinjaman untuk survive. Jadi utang tidak pada diri sendiri haram atau jahat. Tapi bagaimana cara itu dikelola, digunakan, itu menurut saya yang lebih penting. Nah, kalau kita lihat pembiayaan yang diperlonggar dengan defisit yang diberi ruang oleh Perpu itu memberikan suatu sinyal bahwa pembiayaan COVID ini dinamis. Maka tidak diberi batas atas, tetapi dijaga betul governance-nya, kredibilitasnya. Meskipun perubahan postur APBN itu menggunakan skema perpres dalam Perpu,
tetapi pertanggungjawaban APBN tetap kepada DPR, bukan presiden pada dirinya sendiri. Itu yang juga penting. Lalu setelah Perpu diterbitkan dalam situasi yang mendesak tadi, diterbitkan Perpres dan kita lihat seluruh organ pemerintah secara berkesinambungan juga menerbitkan instruksi, arahan dan juga koordinasi. Misalnya lalu Mendagri menerbitkan Permendagri 20 untuk mendorong Pemda melakukan efisiensi. Jadi semangat yang ingin dikedepankan pemerintah adalah bagaimana APBN, ini sekaligus menjawab Pak Fuad Bawasir dalam tulisan yang saya baca, seolah-olah 405 triliun itu angka yang tidak benar gitu. Padahal sebenarnya harusnya dibaca dengan lebih baik. Kenapa? Karena pemerintah justru fokus pada refocusing, mengubah prioritas. Yang bukan prioritas itu ditunda atau ditiadakan, digeser, lalu diprioritaskan pada penanganan COVID. Ada 3 fokus. Yang pertama, health, penanganan dampak kesehatan. Yang kedua, social safety net, jaring pengaman. Dan yang ketiga, stimulus ekonomi. Ini jadi fokus. Maka efisiensi, realokasi, refocusing itu menjadi hal yang penting. Pemerintah telah melakukan apa? Dari 405 triliun tadi, 75 triliun itu untuk kesehatan, untuk pengadaan APD, alat kesehatan, obat-obatan, sehingga mendukung ketersediaan kebutuhan penanganan COVID. 70 triliun itu untuk stimulus kepada industri, berupa stimulus fiskal dan juga KUR yang ditunda pembayarannya. 110 itu untuk bansos, sangat banyak keluarga yang disasar, ada PKH itu 10 juta, kartu sembako itu mencakup 20 juta keluarga, lalu bansos tunai itu mencakup 9 juta, bantuan sembako itu mencakup 2,1 juta keluarga, lalu BLT desa menggunakan realokasi dana desa itu menyasar 21,3 juta penerima, lalu kartu prakerja untuk 5,6 juta peserta, lalu ada diskon listrik dan sebagainya, termasuk dukungan realokasi APBD untuk ini. Pemerintah memastikan bekerja, di saat yang lain masih sibuk untuk bicara, untuk mengkritik, untuk memberikan masukan, yang kadang-kadang juga mengulang-ulang ide yang sama, pemerintah memastikan bekerja dan lebih fokus, termasuk untuk dukungan dari DPR yang sangat kuat dan juga komprehensif dalam hal ini. Nah, lalu saya ingin sedikit masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli. Saya agak bingung terus terang dengan yang disampaikan tadi, meskipun semangatnya saya hargai, tetapi saya tidak ingin masuk dalam detail. Kalau kita lihat kurva V-shape yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, ada ketidaknyambungan. Karena menurut Pak Rizal Ramli, kita hanya bertahan 2 bulan, tapi kurva tadi mengatakan 3-6 bulan. Jadi hipotesis dengan penjelasan tidak nyambung. Itu yang ingin saya komentari. Lalu kedua, apakah betul Perpu itu ingin merampok negara? Kami kira ini spekulasi yang berlebihan, dan saya berharap pikiran-pikiran jorok kita hindarkan, kita kesampingkan, karena saat ini kita perlu untuk bersinergi. Kita perlu untuk saling mendukung, bahu-bahu saling support. Kenapa? Kalau tadi disampaikan seolah-olah pemerintah, nah dalam hal ini saya juga mengklarifikasi, yang utang itu bukan Sri Mulyani. Pak Fuad pernah Menteri Keuangan, pasti pernah utang. Pak Rizal Ramli Menteri Keuangan tapi pasti pernah utang. Tapi kan juga bukan karena Pak Fuad atau karena Pak Rizal atau karena Sri Mulyani, tetapi ini karena kebutuhan konkret APBN yang tertuang dalam Undang-Undang APBN yang diputuskan bersama dengan DPR. Saya kira ini perlu diklarifikasi. Kenapa? Data menunjukkan meskipun nominal utang bertambah, tetapi rasio utang terhadap PDB konsisten di bawah 30%. Nah, kita berpikir statis seolah-olah
kue ekonomi itu tidak pernah bertambah, tidak pernah membesar. Sehingga ketika nominal utang dilihat dalam kacamata sempit, seolah-olah utang kita menumpuk. Kalau dibandingkan dengan negara lain, rasio kita itu di ranking 158 besar dunia. Jadi sangat jauh dari membahayakan, sangat jauh dari dibilang sembrono atau ugal-ugalan. Terlebih lagi, porsi pinjaman multilateral itu semakin kecil, sekarang tinggal 8%, dari sekitar 39% di tahun 2000. Porsi terbesar sekarang adalah surat berharga negara. Dan data menunjukkan pembayaran bunga utang semakin turun, terutama 5 tahun terakhir. Artinya pemerintah semakin efisien, yield juga semakin kompetitif, sehingga kita juga bisa semakin menggunakan power untuk bernegosiasi dengan para investor. Itu yang menurut saya perlu diklarifikasi. Lalu berikutnya, saya mengomentari soal produksi APD. Pemerintah melalui Perpres 54 menyediakan insentif 70 triliun. Nah ini sekaligus klarifikasi. Teman-teman bea cukai bekerja siang malam di lapangan memastikan pasokan bisa dipenuhi. Nah ada anggapan seolah-olah kita itu ekspor APD padahal dalam negeri butuh. Perlu dijelaskan Bapak Ibu, perusahaan Jepang, Korea, Taiwan yang membuat APD di Indonesia itu semuanya maklun. Kita hanya menjahit bahan baku, mesin, uang semua dari negara asal. Karena kita maklun, tidak punya hak untuk meminta semuanya. Maka kemarin secara bilateral, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan bernegosiasi dengan otoritas Jepang, Korea, dan kita mendapat kesempatan pertama untuk mendapatkan pasokan APD itu. Jadi kami kira ini hal yang sangat bagus dan perlu diketahui masyarakat, seolah-olah pemerintah tidak bekerja. Dan terakhir kemarin diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34. Impor APD, alkes, obat-obatan dalam rangka COVID itu semua dibebaskan biaya masuk dan pajak oleh siapapun, komersial, non-komersial. Demi apa? Demi pasokan terjaga. Demi harga bisa turun. Kalau ada mafia, mari kita berantas bareng-bareng karena itu adalah musuh kita bersama. Nah, lalu tadi Pak Rizal juga menegaskan pentingnya menangani corona terlebih dulu. Saya kira pemerintah sudah tepat, sepakat, tidak ada yang berbeda. Ekonomi dan pandemi tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah kita mendahulukan kesehatan baru ekonomi. Tapi sekarang kita itu ekonomi pandemi, ekonomi yang seluruh daya upaya diarahkan untuk menangani pandemi, sekaligus mengantisipasi dampak pandemi ini. Ini yang menurut saya perlu kita pahami bersama, sehingga di saat yang sangat sulit ini, kerjasama menjadi penting, sinergi menjadi penting, dan kita percaya akan ada tata baru yang muncul setelah ini. Para pemenang adalah mereka yang berpikiran optimistik, berpikiran terbuka, luas, berpikiran positif, mau bekerja sama, dan saya kira habitus itu sekarang muncul. Solidaritas, empati yang muncul itu menjadi modal awal yang sangat penting. Tadi birokrasi sudah efisien karena memotong sendiri belanjanya. THR PNS meskipun dibayar, tetapi hanya dibayar atas gaji pokok dan tunjangan melekat. Eselon 2 ke atas tidak mendapat THR. Kita menghemat banyak sekali dari sini. Lebih dari 13 triliun kita hemat. Jadi ada empati. Gestur ini saya kira penting untuk memimpin penanganan COVID ini dengan lebih kredibel. Dan yang terakhir, dengan modal sosial yang kuat, yang besar tadi, kita berharap kita juga memupuk modal itu untuk menghadapi penanganan COVID. Pemerintah juga tidak terlalu ingin mengatakan secara buru-buru bisa menangani semuanya, tapi betul kita harus selalu waspada, mata telinga harus awas, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Kita harus pastikan dengan kerjasama yang baik, kita solid, kita bisa mengontrol semuanya. Tentu saja dukungan kritik masyarakat sangat diharapkan. Karena banyak sekali diskursus yang terjadi. Kritik kepada kartu prakerja misalnya Pak Karni. Sangat bagus, konstruktif, pemerintah pun juga merespon itu. Nah diharapkan dengan adanya ini, kita bisa menolong
masyarakat yang terdampak. Terakhir, saya ingin mengajak semua anggota masyarakat supaya semua bansos dipastikan cepat dan tepat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kalau sampai salah sasaran, mari kita awasi bersama, kita beri masukan supaya betul-betul diterima yang membutuhkan. Dan ini butuh kesadaran bersama, butuh partisipasi. Kami percaya dengan semangat kesetiakawanan kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih Pak Justinus Prasto.